Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi dengan saya, Eni Sunia SPD. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi. Komputer akuntansi ini kita pelajari mulai dari kelas 11 akuntansi di SMK. Nanti dilanjutkan terus ke kelas 12 akuntansi. Nah, teman-teman, apa pentingnya belajar komputer akuntansi? Oh, penting sekali. Kenapa? Karena kalian tahu sekarang perkembangan teknologi semakin pesat. Itu semua ranah bidang sudah pesat sekali, termasuk bidang akuntansi. Nah, mengapa komputer akuntansi itu harus kita pelajari? Karena di dunia ini banyak sekali teknologi yang sudah menggunakan komputer. Komputer akuntansi ini memudahkan kalian nantinya dalam mengolah pencatatan keuangan, dalam mengelola laporan keuangan, dan mengetahui apakah perusahaan nantinya dapat laba atau rugi. Nah, dengan adanya komputer akuntansi ini setidaknya dia memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki sama aplikasi komputer akuntansi. Setidaknya satu, memiliki kecepatan dan keakuratan. Karena intinya nanti dalam menggunakan komputer akuntansi untuk memudahkan kalian dalam mengelola. Yang kedua, harganya juga dapat dijangkau oleh keuangan perusahaan. Sebenarnya sih ada beberapa aplikasi komputer yang ada yang range-nya itu rata-ratanya masih untuk golongan menengah, perusahaan menengah startup, ataupun untuk yang sudah besar. Nanti kita akan pelajari. Yang ketiga, dia dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Apa itu PSAK? PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Dan yang terakhir, laporan keuangan juga bisa diterima di berbagai manajemen keuangan. Nantinya kalau kalian sudah bekerja, pastinya laporan keuangan kalian itu sangat diperlukan. Misalnya kalau kalian ingin laporan pajak, itu kan pasti nanti dimintai laporan keuangan. Atau meminjam uang di bank, pasti nanti akan dimintai laporan keuangan 3 tahun terakhir, seperti itu. Nah, kalau menurut kalian, kenapa sih harus penting belajar komputer akuntansi? Coba ya, tolong komen di kolom komentar. Oke? Nah, di dalam pembelajaran kita yang pertama, bab pertama, ini adalah bagaimana cara kalian untuk bisa menginstal aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18 pada perusahaan jasa. Nanti kita akan belajar juga nih Mayop Accounting pada perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Oke, di kompetensi intinya ini adalah untuk menerapkan program komputer akuntansi, kemudian kompetensi dasarnya menginstal program komputer akuntansi. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nantinya dapat menginstal program komputer akuntansi, khususnya lebih tepatnya adalah Mayop Accounting Plus versi 18. Sebenarnya sih banyak aplikasi komputer yang lain. Selain dari Mayop, ada juga nanti ada Vina Accounting, Accurate Accounting, kemudian ada juga yang dari Indonesia, itu namanya Zahir Accounting, ada juga yang sudah mendunia, itu namanya SAP. Banyak macamnya, cuma yang akan kita lebih khususkan adalah kita akan belajar tentang aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18. Oke, dalam topik pembahasan kita kali ini, nanti saya akan jelaskan di mana kita akan mengenal nih bagaimana aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18 ini, kemudian ada juga pengertian perusahaan jasa, karena kita lebih khususkan kalian kelas 11 itu mengenal di perusahaan jasa dulu. Kemudian bagaimana cara menginstalnya, kemudian cara mengubah currency dolar menjadi rupiah. Kan ada juga komputer yang awalnya itu masih dolar kan, karena settingannya masih UK atau negara lain, nanti kita akan ubah menjadi rupiah. Kemudian yang pertama, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18 pada perusahaan jasa. Nah, di sini ada tiga subbab, yaitu ada pengertian aplikasi Mayop Accounting Plus, ada kegunaannya, dan juga ada perbedaannya.
Di sini akan saya jelaskan secara lisan. Sebenarnya Mayop Accounting Plus versi 18 ini sini sudah lama, kurang lebih sudah 15 tahun. Dia itu buatan Australia, jadi negara yang pembuatnya adalah negara Australia. Sangat diminati sama dunia pendidikan dan juga dunia usaha, cuma memang sejujurnya untuk sekarang ini agak Mayop untuk dunia usaha atau dunia perusahaan itu agak mulai dikurangi gitu, mulai ditinggalkan. Sekarang ranahnya adalah masuk ke dunia pendidikan, lebih ke dunia pendidikan. Walaupun masih ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan Mayop. Cuma yang paling saya sering dengar itu beberapa perusahaan seringnya menggunakan Zahir dan juga Accurate yang sangat banyak. Nah, apa sih pengertian Mayop? Pengertian Mayop ini lebih tepatnya ini adalah aplikasi komputer sebenarnya. Aplikasi komputer yang harus kalian aplikasi komputer akuntansi yang dapat digunakan pada berbagai jenis dan skala usaha. Intinya bisa tadi yang saya bilang, usaha menengah, kemudian usaha yang sudah di atas, atau malah yang kecil bisa. Intinya untuk apa? Intinya adalah untuk mempermudah dalam pencatatan pembukuan. Kemudian untuk transaksi penjualan, ada juga transaksi nanti pengolahan pembelian, persediaan, kemudian ada juga gajinya, kemudian ada juga yang terakhir adalah yang paling diminati adalah penyusunan laporan keuangan. Karena dengan satu kali kita record, nanti semuanya kita hanya di dalam Mayop ini kita hanya merecord sekali saja, nanti laporan keuangannya sudah ada begitu. Nah untuk kedepannya kita akan mempelajari ini Mayop Accounting Plus versi 18. Lebih banyaknya sih tepatnya itu praktik banyaknya. Hanya untuk materinya agak kurang karena ini kan langsung diaplikasikan. Oke, yang kedua ini adalah kegunaan aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18. Apa sih kegunaannya? Kegunaannya itu yang dimiliki yang pertama, dia itu mudah dalam penggunaan atau biasa disebut sebagai user friendly. Kemudian fasilitasnya juga lengkap dan terintegrasi. Ada banyak fasilitasnya. Nanti kita akan belajar beberapa fitur yang ada di dalam Mayop Accounting Plus versi 18. Bilingual, maksudnya ini ada bahasanya, kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris, ada juga bahasa-bahasa yang lain. Tapi memang sering tepatnya sih kita menggunakannya secara bahasa Inggris ya. Nah, ada juga selain itu yang namanya aplikasi pasti punya keakuratan yang tinggi, dimana kalian dalam manual bisa jadi salah. Nah, kalau pakai aplikasi komputer akurasinya sangat tinggi, sangat tepat. Nah, yang ketiga ini adalah perbedaan akuntansi manual dengan komputer akuntansi. Sebenarnya kalau kalian kan sudah pernah belajar akuntansi manual ya. Di dalam akuntansi manual itu kalian mengenal jurnal-jurnal, di mana nanti kalau penerimaan kas atau pengeluaran kas berarti kan ada 5 jurnal nih, jurnal pengeluaran, penerimaan, penjualan, kemudian ada juga pembelian dan ada jurnal umum. Nah, kalau di dalam Mayop ini kita mengenalnya fitur. Nanti fiturnya ada fitur sales, accounts, kemudian purchase, ada juga card file, banyak macamnya. Ada fasilitasnya. Jadi nanti kita belajar, nanti akan saya terangkan ketika kita sudah masuk ke dalam fiturnya ya, ke dalam Mayopnya. Begitu. Nanti penggabungan antara jurnal ini apa, manualnya, kemudian komputer akuntansinya apa, begitu nanti akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya adalah pengertian perusahaan jasa. Oke, kayaknya kalau pengertian perusahaan jasa ini udah pernah kalian pelajari di kelas 10, tapi boleh saya mengulang sedikit. Nah, ini dia.
Pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas produksi maupun konsumsi. Apa sih? Kalian tahu nggak contoh dari perusahaan jasa? Sebelum ke contoh, kita masuk dulu ke ciri-ciri. Ciri-cirinya, jasa yang dihasilkan bersifat abstrak. Kemudian, jasa yang diberikan tidak seragam. Jasa yang dihasilkan tidak dapat disimpan. Coba saya pengen tahu, apa contoh dari perusahaan jasa? Tolong komen di kolom komentar ya. Kolom komentar, sorry. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang lebih penting. Menginstal program Mayop Accounting Plus versi 18. Caranya bagaimana? Caranya, perhatikan cara menginstal berikut ini. Tetap perhatikan ya. Ini saya sudah punya installernya. Installernya nanti saya akan bagikan akan saya share. Kita buka. Nah, di sini ada banyak, ada data 1, kemudian kita pilih yang setup. Setup application. Kita klik 2. Nah, di sini ada muncul nanti preparing to install. Kita tunggu dulu sebentar ya. Nanti kalau yang punya Mayop, yang sudah punya Mayop, sudah punya laptop atau PC, saya harapkan untuk bisa menginstal setelah ini. Oke? Setelah preparing nanti akan muncul ini, Welcome to Mayop Accounting Plus versi 18 ED. ED itu adalah Education, install. Kalian klik next ya. Next. Kemudian di sini ini adalah license agreement. License agreement itu ya sama aja kayak kalian ada inilah pernyataan sebelumnya. Setuju atau enggak? Nah, ini pilihnya yang I accept the terms of the license agreement. Next. Kemudian ini pilihannya apa? Pilihannya sebenarnya ada 2, ada complete, ada juga ada custom. Nah, di sini custom ini lebih kepada kalian nanti bisa mengcustom atau memilih-milih maunya ini apa, yang mana. Saran saya, kalian pilihnya yang ini aja. Jadi yang complete, all program feature will be installed. Jadi semua programnya diinstal. Jadi biar nanti ke depannya nggak ada masalah. Oke, pilih complete, kemudian next. Nah, di sini ada select program folder. Pastinya nanti menyesuaikan aja, dia masukin nanti ke C. Ini langsung next aja. Setelah itu ada start copying files, kita next. Nanti akan muncul di sini validating install. Menunggu agak lama ya. Ditunggu aja dulu sampai updating, sampai terakhir di sini. Nah, ini jalannya sudah agak cepat. Jangan lupa nanti untuk mencoba menginstal di rumah. Bagaimana caranya? Jadi kalian tahu. Nah, ini sudah ada nih, sudah muncul Take Your Business. Ini sebenarnya sih iklan-iklannya aja. Nanti kita akan tunggu sampai terakhir di sini. Di rumah dicoba install ya. Nah, tadi setelah menunggu prosesnya, nanti hasilnya seperti ini. Install Sheet Wizard complete. Kalau sudah ada tulisan finish, kalian klik finish. Selesai. Nanti akan muncul, ini karena iklan, nanti akan muncul di program ininya. Maaf. Bentukan Mayopnya. Nah, di desktopnya sudah ada. Mayop Accounting Plus versi 18 ED. Pastikan seperti ini ya. Karena nanti yang kita akan gunakan adalah V18 ED Education. Nah, setelah ini kita ingin mengubah slide selanjutnya ya. Mengubah currency dolar menjadi rupiah dalam Mayop Accounting Plus versi 18. Perhatikan cara mengubah currency berikut. Caranya gimana, Bu? Caranya gini, kalian tinggal
ke menu control panel. Kemudian tunggu sebentar ya. Kemudian kalian pilih clock and region. Nah, di sini ada date and time. Kemudian ada region-nya juga. Kalian pilih yang region. Pilih. Nah, di sini saya masih English Australia. Kita ubah menjadi Indonesian. Kita pilih I. Nah, Indonesian. Nanti akan muncul dia seperti ini sampai long date-nya Rabu ya, tulisan bahasa Indonesia, kemudian oke. Nah, kalau sudah selesai, itu namanya mengubah currency. Gampang kan? Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kalian bisa menginstalnya? Coba nanti di rumah dipelajari ya. Oh ya, saran ibu satu lagi, akuntansi itu jangan dipersulit, dipermudah aja. Makanya jingle ibu bikinnya akuntansi bikin happy. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.